Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. صدق النبي على حديثه. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang termaktub di surah Al-Jumu'ah, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang engkau berusaha lari darinya, kemanapun engkau berada, kemanapun engkau bersembunyi, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Bahkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-87 disebutkan, walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun engkau bersembunyi di balik benteng yang tinggi lagi kokoh, Allah dengan malaikat pencabut nyawanya tidak akan kesulitan untuk mencari siapa orang yang dikehendaki untuk diambil olehnya. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib, yang mengetahui yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kemudian engkau akan dikhabarkan tentang apa yang telah engkau lakukan ketika hidup di dunia. Ini merupakan suatu keniscayaan. Yang namanya mati, makanya kata para ulama tidak usah ditakuti. Sebab bagaimanapun kita takut mati, kita akan tiba masanya kematian akan datang kepada diri kita. Lalu apa yang harus kita takuti? Yang harus kita takuti adalah bekal yang belum siap manakala ajal datang menjemput. Kalau matinya gimana? Enggak usah takut. Sebab orang takut bersembunyi, orang takut membuat benteng, membuat bunker yang begitu dalam lagi kokoh. Semuanya tidak akan bisa menghindarkan diri seseorang dari ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal atas diri seseorang, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa pula diajukan. Malaikat Israel enggak kayak kurir paket, atau enggak seperti Bank Mekar. Orang punya utang di Bank Mekar salah dewek, wis beli duwe ngutang ning Bank Mekar bisanya akhir riba ya. Tenang aja usah aja, bisa ngumpet lamunan pasti tagih lah. Ya itu Bank Mekar. Itu manusia
Ditakoni, "Nak, anak ibu beli." Kata ibunya, "Ibu nggak ada." Ya, kata ibunya, ibu nggak ada. Tapi ibunya ada, aslinya sih ada. Tapi kata ibunya, kalau datang bapak-bapak ke sini bilang ibunya nggak ada. Lah, ngajar bocah cilik bodoh. Kalau manusia bisa dibohongi, kita bisa bersembunyi. Ada orang datang mau nagih utang, kita umpetan, bisa. Tapi malaikat Israel datang, jangankan dibohongin, kita ngumpet kemanapun, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan datang menemuimu. Hingga para ulama menetapkan kematian itu bukan sesuatu yang wajib ditakuti. Karena biar bagaimanapun kita takut kepadanya, kita pasti akan mati. Lalu apa yang kita takutkan manakala belum siap bekal yang dipersiapkan? Maka saat ini kita bangun malam, kita banyak baca Al-Quran, kita rajin sholat subuh berjamaah, kita rajin berpuasa sunnah dan melakukan amal-amal soleh lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan bekal agar kemudian ketika kematian itu datang kepada kita, kita sudah dalam keadaan siap dengan bekal yang dimilikinya. Allah menyampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan persiapkanlah bekal olehmu, dan sebaik-baik bekal tidak lain tidak bukan itu adalah takwa. Apa Pak Ustaz takwa tuh? Barang geletak di kau tuh. Wah, iya kang hari ngerungakan pengajian bareng ngantuk, iya gak paham. Takwa aja barang geletak di gawah. Ya gawat. Bukan apa-apa Ustaz, saya itu kalau Jumatan dengar khotib bilang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Habis gitu, ya saya ngantuk. Pas keluar Jumatan gimana? Saya berangkat bawa sendal blesak, pas balik bawa sendal bagus. Bisa mengkonon, ya jari khotibnya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya gara-gara ngerungukakan ceramah Jumatan ngantuk. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkanlah bekal olehmu, dan sebaik-baik bekal tidak lain tidak bukan itu adalah takwa. Apa itu takwa? Iman dan Islam. Apa itu takwa? Iman dan amal soleh. Tidak cukup hanya sekedar beriman, tapi harus juga ada amal soleh. Itulah takwa. Sebab kalau hanya sekedar beriman, itu artinya baru sekedar percaya. Kalau baru sekedar percaya, itu sama saja seperti orang-orang Arab jahiliyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Al-Ankabut ayat ke-61. Dan apabila engkau tanya, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir Quraisy jahiliyah itu, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, wasakhkhara syamsa wal qamara, dan siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Artinya apa? Artinya kalau hanya percaya kepada Allah, orang-orang Arab jahiliyah pun mereka percaya kepada Allah. Kalau hanya percaya kepada Allah, orang-orang yang mereka dahulu tidak menerima dakwah Nabi pun mereka percaya kepada Allah. Terus apa yang seharusnya membedakan antara kita dengan mereka? Amal soleh. Kalau mereka percaya kepada Allah akan tetapi tidak mau beramal soleh. Kita orang yang benar imannya, percaya kepada Allah, kita pun seharusnya beramal soleh sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dan beramal soleh inilah yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa.
Dulu barang letak digawa enak wae, barang letak digawa sendal bagus pada hilang wae. Hadirin, maka pahala, ada orang yang mendapatkan pahala hanya ketika ia masih hidup di dunia. Ada orang yang mendapatkan pahala bukan hanya ketika ia masih hidup di dunia, akan tetapi setelah ia mati sekalipun pahala masih ia dapatkan dengan mudahnya. Amalannya lu apa Pak Ustaz? Jelas. Ada orang yang mendapatkan pahala hanya ketika ia sholat. Ada orang yang mendapatkan pahala hanya ketika ia membaca Al-Quran. Ada orang yang mendapatkan pahala ketika ia haji umrah. Itu pun ketika ia masih hidup di dunia dan melakukannya. Setelah mati maka terhenti pula pahalanya. Yang dikhawatirkan kalau kita hanya mengandalkan pahala selama ibadah kita dilakukan, khawatirnya pahala kita memang banyak tapi ternyata dosa kita juga banyak. Akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang. Wis seneng, wis isun duwe bekal gitu. Lagi urip isun wakal jamaah, lagi urip isun wakal baca Qur'an. Waktu hidup saya bolak-balik ke Masjidil Haram melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Pede dia. Ngerasa pahalanya sudah siap, ngerasa bekalnya sudah siap. Ternyata ketika dihisab di hadapan Allah, ente memang pahalanya akeh, tapi dosane ente gak akeh. Cok, anak coy pisan. Memang pahala kamu banyak, tapi dosa kamu juga banyak. Jadi priwe Gusti Allah, ya gali lubang tutup lubang. Nyato beli lu entong kabe pahalai enggo nebus dosa. Makanya jangan sampai kita hanya mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Kita pun harus ada ikhtiar bagaimana kemudian kita mendapatkan pahala sekalipun kita sudah meninggal dunia. Inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surah Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu surat Yasin, ayatnya ayat 12. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati, kata Allah. Manakala manusia semua sudah mati, kemudian di hari kiamat mereka dihidupkan kembali. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami pula yang mencatat apa yang telah mereka perbuat di dunia, dan kami pula yang mencatat asar peninggalan mereka. Menarik di sini wa atharahum. Allah mencatat asar kita ketika hidup di dunia. Asar ku apa, Pak Ustaz? Jejak peninggalan. Ini berpotensi pahala jariah, bisa juga dosa jariah. Apa dosa jariah? Ada seorang pejabat membuat kebijakan-kebijakan yang pro dengan kemaksiatan. Kita lihat salah satu bupati di Jawa Timur membuat kebijakan festival Sonhoreg. Waduh. Kami dukung penuh Sonhoreg demi melestarikan tradisi lokal orang-orang Jawa Timur. Tradisi Sonhoreg agak lain memang. Membuat kebijakan, akhirnya banyak orang yang merasa didukung dengan Sonhoregnya, padahal sudah jelas-jelas haram. Karena mengandung unsur yang haram, karena banyak perkara-perkara yang haram. Tapi didukung oleh bupati. Bupati ini harus beli jabat maning, bahkan bupati ini harus dicekek dengan malaikat Israel. Sonhoregnya masih berlangsung.
ia tetap mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena dia sudah membuat kebijakan untuk melegalkan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah asar yang berbentuk dosa jariyah. Jadi jangan sampai kita ini pahala estetik dosa jariyah blintong tong. Ya Allah isune wis mati dia oli dosa sing dia kae son horege masih OTW nyato beli loh. Wong wis mati tapi dosanya masih ngalir we, hati-hati. Bukan hanya pejabat tapi semuanya. Termasuk para orang tua yang mempunyai anak yang tidak dipedulikan agamanya, tidak pedulikan pendidikan Al-Qur'annya, tidak dipedulikan pemahamannya terhadap Islam. Ini bisa menjadi dosa jariyah bagi orang tuanya. Orang tuanya sudah mati, anaknya masih beraktivitas di dunia, maksiat, melakukan perbuatan munkarat, tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Yang dosa bukan hanya anaknya, akan tetapi orang tuanya pun mendapatkan dosa. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang menyebabkan anak-anaknya tidak mengenal Islam, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitab Tankihul Qaulil Hasith dijelaskan, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan bodoh terhadap agama, maka semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh anaknya akan mengalir pula kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita punya anak, ingatkan pendidikan agama mereka, ajarkan mereka. Kalau kita tidak sempat mengajarkan pendidikan agama ke mereka, masukkan mereka ke madrasah, masukkan mereka ke pondok pesantren, masukkan mereka ke taman pendidikan Al-Quran. Ini kadang-kala banyak orang tua yang khawatir anaknya nggak bisa bahasa Inggris, khawatir anaknya nggak bisa matematika, khawatir anaknya nggak bisa taekwondo, pencak silat, renang, sampai diles-leskan. Sampai maghrib ditonggoni anteng. Tapi giliran Al-Quran anaknya belum bisa baca Al-Quran, ora iya ora embu. Baru nungguin sebentar suwe pisan. Suwe pisan. Kadang-kala masalah bayarannya pun sama. Kalau giliran guru bahasa Inggris, guru matematika, sebagai bukti terima kasih saya kepada Mister yang sudah mengajari anak saya bahasa Inggris, mengajari anak saya matematika, saya ada kenang-kenangan seadanya buat Mister. Dilihat batik mega mendung, sepatu pantopel, ya Allah, tas polo, guru bahasa Inggris, guru matematika. Giliran guru Al-Quran, ya Allah, Ustaz, kesuwun Ustaz dia wis ngajarakan Al-Quran ning anak isun. Ya enggak Ustaz. Dudu sepatu pantopel bukan batik mega mendung apa? Rengginang. Ya Allah. Ya boleh sih boleh, tapi ya teman-teman pas pantasan Ustaz pada serak keseringan mangan rengginang. Wah pantasan Ustaz mau ngimami serak ya itu. Akan mangan rengginang, garingan wae. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pendidikan agama anak-anak kita. Karena kalau tidak itu bisa menjadi dosa jariyah bagi kita. Kita sudah mati ternyata kita tetap mendapatkan dosa. Ternyata karena anak-anak kita bermaksiat ketika hidup di dunia. Dan mereka bermaksiat karena mereka jahil. Tidak mengerti halal haram. Tidak mengerti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak mengerti aturan-aturan Allah? Karena orang tuanya tidak pernah mengenalkan Islam kepada mereka. Wa atharahum, ada asar, jejak peninggalan yang baik, yang buruk. Wa atharahum, ada jejak peninggalan yang baik. Kemarin saya pengajian di Masjid Al-Falah Kedawung. Itu yang merintis pengajian namanya Bapak Haji Hasanuddin almarhum.
3 hari yang lalu meninggal dunia. Jadi biasanya kalau saya ngisi pengajian, beliau ada di samping saya. Baru tadi malam pengajian beliau tidak ada karena sudah meninggal dunia. Saya sampaikan walaupun Pak Haji Hasanuddin sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, sudah tidak lagi membersamai kita, sudah tidak lagi bermajlis dengan kita, beliau tetap mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena beliau sudah membuat asar yang baik ketika ia hidup di dunia, sehingga ketika ia sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap terus mengalir selama masjid itu, pengajian itu masih dimanfaatkan, masih terselenggara, masih memberikan maslahat kepada banyak orang. Maka kita sekarang tinggal mikir-mikir kira-kira asar apa yang kita persiapkan, asar apa yang sudah kita buat sehingga kemudian itu akan menjadi pahala jariah sekalipun kita sudah meninggal dunia. Semoga insya Allah kita semua berpikir keras mempersiapkan asar-asar terbaik, dan semoga Allah mudahkan niatan baik kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang disampaikan, ditanyakan, silahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Semoga ada faidah, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.